Rasulullah SAW memerintahkan untuk merapatkan saf. Ya, ini penting untuk kita ketahui, merapatkan saf. Ya, kata Nabi SAW, Rasu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Rasulullah suruh rapat, lurus. Ya, sawu sufufakum, lurus dan rapat. Jadi saf yang sempurna adalah saf yang lurus dan apa? Dan rapat. Bukan hanya sekedar lurus. Kesempurnaan solat dua. Kesempurnaan saf adalah lurus dan apa? Rapat. Nah, sejauh mana rapat? Rapat, ya, kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kata Anas bin Malik, dan salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Sebagian orang subhanallah tidak tahu dia tahu bahasa Arab atau tidak, dia mengatakan ahaduna berarti cuma satu orang yang melakukan. Padahal ini ibarat dalam, maksudnya kita melakukan demikian, ya. Kita melakukan demikian, ini enggak ngerti bahasa Arab mungkin, ya. Tapi intinya begitu praktek para sahabat, mereka waktu saf nempelkan pundak dengan apa? Pundak. Bahu dengan kaki dengan apa? Kaki. Ini untuk menunjukkan kerapatan. Bahkan beliau berkata, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yauma la nafaru ahadukum ka'annahu baglu syamus." Ya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ada tambahan, kata Anas, jika kau melakukannya hari ini, orang akan lari darimu seperti himar atau begol yang liar. Artinya orang tidak suka. Padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau ingin bikin saf, dia ingin di daerah kekuasaannya sendiri, ya. Kadang dia bawa sajadah, kemudian ujungnya gini, sudah, jangan ada yang ganggu, ya. Kita disuruh ngerapatin. Ya, di situ menunjukkan kesatuan hati, ya, tetapi dengan lemah lembut tentunya, ya. Kemudian Nu'man bin Bashir juga berkata dalam hadis yang lain, "Ra'aitu rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Aku melihat bahwasanya seseorang dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki apa? Temannya. Taib. Ini mereka salat di belakang Nabi, dan di antara keistimewaan Nabi kalau salat Nabi bisa lihat di belakang. Nabi di antara mukjizat Nabi kalau salat dia lihat ke depan juga lihat kemana ke belakang. Seandainya apa yang dilakukan oleh sahabat ini salah, pasti Nabi tegur, ente terlalu kenceng kalau solatnya, ya. Jangan begitu, enggak perlu. Tapi Nabi biarkan, dan itu praktek para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau berkata, bab ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fi shaf. Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam saf. Jadi kalau ingin ngatur saf supaya sempurna, memang kaki tempel dengan kaki, pundak dengan apa? Pundak. Ibnu Hajar juga memahami demikian. Apa Ibnu Hajar? Wal muradu bidzalika al-mubalaghatu fi ta'dili shaf wa saddi khalalihi. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari tentang bab ini adalah al-mubalaghah, yaitu kesungguhan dalam meluruskan saf dan menutup lubang-lubang dalam saf. Jadi dia menjelaskan tentang maksud Imam Bukhari. Jadi maksudnya praktek yang benar, seorang kalau solat berusaha mata kaki tempel dengan mata kaki. Sebisa mungkin, ya. Ya, tapi jangan dipaksa. Kalau orangnya tidak mau, kemudian kita sampai maksa-maksain, ya. Sampai kita buka kaki lebar sekali, dia enggak mau, ya sudahlah. Yang penting kita berusaha, ya. Ya, kita berusaha menjalankan apa? Sunnah. Kalau kita tidak menjalankan, siapa lagi yang mau menghidupkan sunnah ini, ya. Ya. Meskipun seorang terkadang terganggu. Nah, kita juga dengan lembut. Jangan kemudian kita paksa, terkadang kita injak kakinya, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Ada kejadian saya diceritain sama kawan, bukan di Indonesia, di luar negeri. Jadi ada orang sudah di ujung, dia nempel, orangnya enggak mau, orangnya meninggalkan lagi, dikejar lagi, sudah nempel, kan lagi, kejar lagi, sampai di ujung ditendang itu orang. Ya kalau dia enggak mau, ya sudah. Ente tidak disuruh untuk kejar dia. Ente berusaha menjalankan sunnah, dia enggak mau, ya sudahlah. Ya. Taib. Bahkan kata Nabi SAW, linu bi aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah, ya, kalian kalau ada saudara yang ingin masuk dalam saf. Kata Abu Daud menafsirkan perkataan Nabi waktu Nabi menjadi imam, Nabi mengatakan sudul khalal, tutup lubang-lubang yang ada. Walinu bi aidi ikhwanikum, lembutlah kalian dengan saudara kalian. Apa maksudnya lembutlah kepada saudara kalian? Kata Abu Daud, idza jaa rajulun ila saffi fa dhahaba yadkhulu fihi fayambagi an yulina lahu kullu rajulin mankibaihi hatta yadkhula fi shaff. Maksudnya, kalau kita sudah bikin saf, ada orang ingin masuk, maka beri dia celah. Supaya semakin kokoh saf tersebut, tidak ada celah sama sekali. Ya, jadi biarkan dia masuk. Kalau memang masih ada ruang, silakan dia masuk. Tapi itu tidak boleh dipaksa, ya.
ingin gara-gara pengen saf pertama sudah padat masih maksa lagi, jangan. Ya. Sampai mundur sudah. Kadang-kadang gitu, dia badan gemuk dia gini-gini. Ente tangannya gini tapi ininya lebar, gimana masuk? Dan itu kejadian. Ya enggak bisa, ente gemuk gimana? Gini. Enggak bisa. Akhirnya semua orang solatnya tidak khusyuk karena terganggu, saling kesempitan. Maksudnya yang wajar-wajar saja. Kalau memang ada tempat, kita serahkan, jangan kita berusaha menguasai tempat. Karena Nabi ingin saf itu apa? Rapat dan lurus.